kepada Allah, ya Allah, kami mohon kepadamu, kembalikan murid saya ini menjadi manusia lagi. Allah menjawab, tidak bisa. Anda pakai doa, mulai doa Adam dan bawahannya, habiskan doamu, tidak akan aku kabulkan. Doanya Musa, doanya Adam dan bawahnya Nabi Adam, kerahkan semua untuk mendoakan orang ini aku kembalikan lagi menjadi manusia, tidak akan aku kabulkan. Karena orang ini yatlubud dunya biddin, mencari duniawi dengan agama, bukan mencari agama dengan dunia, menjual agama dengan dunia. Nauzubillah min dzalik. Ini pelajaran ihya terkait dengan paling beratnya azab manusia di hari kiamat, seorang alim yang ilmunya tidak bermanfaat. Ternyata Nabi Musa percaya dengan apa peristiwa Masri dicontohkan adalah alam hayawan, alam hayawan. Ini terkait dengan binatang. Selesai. Itu terkait dengan binatang. Sekarang alam insani. Jadi karena dari pertama dari sirrul alamin kami bagi alam hayawani, yang kedua adalah alam insani. Imam Ghazali, apa yang dikatakan oleh As-Subki di dalam kitab At-Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra. Imam Subki di dalam Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra itu menghimpun hadis-hadis di dalam kitab Ihya yang tidak ditemukan sanadnya. Kalau di Ihya yang dipakai kita Zainuddin Al-Iraqi, Zainuddin Al-Iraqi. Cuma studi Ihya di kalangan pesantren kita biasanya tidak begitu memperhatikan catatan kaki Zainuddin Al-Iraqi. Apakah itu salah? Oh, enggak, itu disiplin ilmu yang memang himmahnya lain-lain. Karena himmah kita tasawuf, kalau nanti kita membicarakan catatan kakinya, lemah tasawufnya. Enggak terasa tasawuf, tapi pelajaran naqdur rijal, itu pelajaran mustalahul hadis nanti. Jadi nanti pelajarannya bukan tasawuf tapi naqdur rijal. Itu nanti bisa dipelajari Mizanul I'tidal Lidhahabi, Tahdhibut Tahdhib Ibnu Hajar Al-Asqalani, Tahdzibul Kamal lil Mizzi, As-Siqah dan sebagainya. Itu mengenai rawi-rawi, mengenai rawi-rawi. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ternyata beliau percaya hadis utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Maaf, jangan sekali-kali menafsirkan hadis ini isyarah Imam Bukhari. Ada sebagian orang mengatakan carilah ilmu ke negeri Cina, yang dimaksudkan adalah Imam Bukhari. Oh, itu tidak benar. Imam Bukhari itu Uzbekistan, ya, Uzbekistan. Ya, bukan wilayah Cina, bukan wilayah Cina. Carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina, utlubul ilma walau bisin. Maaf ya, ini boleh buka. Menurut Ibnul Jauzi di dalam karyanya Al-Mawdu'at, kumpulan hadis-hadis maudhu, Imam Bukhari tidak percaya hadis ini. Paham ya? Imam Bukhari sendiri tidak percaya dengan hadis apa? Utlubul ilma walau bisin. Wallahu a'lam. Itu semua para ulama yang lebih ahli. Imam Bukhari tidak percaya utlubul ilma walau bisin seperti yang dikemukakan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Al-Mawdu'at. Ibnul Jauzi itu pengarang tafsir Zadul Masir fi ilmi tafsir.
Tapi utlubul ilma walau bisin ini tentang manusia yang Masya Allah luar biasa. Carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Sufi besar yang dikenal dalam terminologi tasawuf, Asy-Syaikhul Akbar. Siapakah Syekhul Akbar? Bukan Rais NU. Asy-Syaikhul Akbar itu bukan Rais AM, tapi Muhyiddin Ibnu Arabi. Jadi kalau ada istilah Asy-Syaikhul Akbar di dalam tasawuf, itu Ibnu Arabi yang mengarang kitab Al-Futuhatul Makkiyah. Dulu saya ngaji sama ayah saya Al-Futuhatul Makkiyah. Kalau pagi itu pelajaran tafsirnya Sunni di luar Sunni. Jadi Sunni jam berapa, di luar Sunni jam berapa. Misalnya begitu. Saya ngaji seperti Al-Kasyaf itu saya dulu diajar oleh ayah saya. Kitab yang menjadi rujukan Majlis Tarjih Muhammadiyah Al-Manar, dulu saya diajarkan. Disuruh mempelajari ayah saya. Al-Manar, Fathul Qadir Zaidiyah itu juga pernah saya diajar oleh ayah saya. Bukan untuk diyakini, maaf ya, tapi untuk pengetahuan. Kata ayah saya, ambillah yang jernih, tinggalkan yang keruh. Khud ma sofa wada' ma kadar. Ambil yang jernih, tinggalkan yang keruh. Itu pesan ayah saya. Imam Muhyiddin Ibnu Arabi itu punya kitab namanya Fususul Hikam. Sebuah kitab tasawuf yang sangat populer dan sulit difahami. Banyak para syurah, orang komentator terhadap kitab ini, diantaranya Jawahirun Nusus ya, fi halli kalimatil fusus, sebuah kitab syarah terhadap kitab Fususul Hikam karya Ibnu Arabi. Ibnu Arabi mengatakan di dalam kitabnya Fususul Hikam, siapakah manusia yang besok lahir terakhir di bumi? Lahir terakhir dari pernikahan yang sah. Ternyata bukan bangsa Indonesia, tapi Cina. Menurut ilmu kasyfi begitu. Menurut ilmu kasyfi yang diterima oleh Ibnu Arabi, manusia yang terakhir lahir di bumi hasil pernikahan yang sah, akhiru maulud, adalah orang Cina. Jadi kakak beradik, bajunya dulu keluar, kepalanya keluar, kakinya masih di dalam. Terus adiknya laki-laki keluar. Jadi adiknya yang laki-laki terakhir itu kepalanya di kakinya kakaknya. Itu orang Cina. Dan itu kiai terakhir di dunia. Habis kiai terakhir di dunia, kiai itu Cina. Bukan Nahdlatul Ulama. Cina. Menurut Cina. Menurut Ibnu Arabi. Anda baca dalam kitab Fususul Hikam, kiai terakhir di muka bumi adalah Cina. Cina, Masya Allah. Menurut kasyfi beliau ini ya. Ternyata kalau sudah kasyfi, nanti jangan tanyakan kepada saya dalilnya dari mana. Tidak ketemu dalilnya, karena saya sendiri belum tahu kasyfi. Jadi Cina, kemudian dia lahir, dia berdakwah. Yad'u ilallah, berdakwah menuju Allah. Fala yujabu, tidak ada yang menerima. Sudah tidak ada orang ngaji, sudah tidak ada mau orang didakwai lagi kepada Allah, tidak ada yang menerima. Setelah itu dia meninggal dunia. Orang itu meninggal dunia,
Kemudian disusul orang-orang mukmin yang taat pada Allah, diambil semua oleh Allah. Tersisa manusia-manusia seperti binatang, misal bahaim. Tersisa manusia-manusia seperti binatang. Maka Al-Barzanji di dalam ensiklopedia Kiamat Al-Isya'ah bi Asyratis Sa'ah menukil dalam kitab keterangannya Ibnu Arabi ini, kemudian menambahkan bahwa berapa puluh tahun terakhir nanti, akhir hidup, pernikahan yang sah tidak bisa punya anak, tapi zina punya anak. Pernikahan yang sah tidak punya anak. Itu berapa puluh tahun terakhir menjelang kiamat. Masya Allah, Masya Allah. Itu dijelaskan oleh Al-Barzanji di dalam kitab Al-Isya'ah di Asyratis Sa'ah. Ini tentang hari kiamat. Ternyata Ibnu Arabi menjelaskan bahwa dai terakhir di muka bumi adalah dai dari Cina. Maka benarlah apa yang dikatakan Rasulullah, utrubul ilma walau bisin. Carilah ilmu, kiai habis, tinggal kiai dari Cina. Itu menurut Ibnu Arabi. Itu menurut Ibnu Arabi. Maaf ini karena ini mengulas Ihya'nya Imam Ghazali, Ihya'nya Imam Ghazali. Namanya kitab Ihya Ulumuddin berjudul yang tentang hadis utrubul ilma walau bisin. Itu tentang alam manusia. Jadi alam binatang sudah, alam apa tadi? Insani sudah. Sekarang alam galbi, alam mentalitas, alam hati. Memang tema-tema hati itu paling dominan di dalam kitab tasawuf. Sampai kitab tasawuf itu banyak menggunakan kata qulub, tanwirul qulub, qutul qulub, sirajul qulub, tibbul qulub. Banyak itu. Mukasyafatul qulub lil Ghazali, tanwirul qulub Sulaiman Al-Qurdi. Ya betul ya. Tanwirul qulub, kemudian qutul qulub Abu Talib Al-Makki, sirajul qulub, ada lagi tibbul qulub. Itu tibbul qulub, ada lagi tibbul qulub. Jadi banyak tentang hati. Ternyata saya pernah belajar tentang hati dalam Al-Quran. Hati itu ada 3 redaksi. Saya tidak mengambil kata fuad atau nafas dan sebagainya, cuma dari kata qalbun saja karena waktu. Qalbun dari kata qalbun dengan kata tunggal hati, qalbun, dan tasniyahnya qalbaini. Tasniyah cuma 1 kali, qalbaini. Dan qulub itu total 132 kali. Jadi hati dengan redaksi qalbun, qalbaini, qulub itu total 132 kali. Ternyata organ hati Nabi yang disebut dalam Al-Quran dengan kata qalbun itu cuma 4 kali. Jadi dari 132 kali itu hati Nabi, qalbu Nabi hanya berapa? 4 kali. Termasuk walau kunta faddan ghalidhal qalbi. Itu termasuk, yaitu Nabi ditekankan Allah Subhanahu wa taala jangan punya sifat ghalidhal qalbi, keras hati. Keras hati. Itu diantara organ hati Nabi yang disebut 4 kali di dalam Al-Quran. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Jadi sedikit sekali qalbu Nabi disebut dalam Al-Quran, cuma 4 kali. Persis dengan jumlah nama Muhammad. Muhammad di dalam Al-Quran hanya 4 kali. Ahmad 1 kali. Bisa Anda baca dalam kitab Atlasul Quran, karya Dr. Syauqi Abu Khalil. Ada ya kitab Atlasul Quran, Atlasul
hadis. Jadi Muhammad itu 4 kali, hanya 4 kali. Hati Muhammad, qalbu Muhammad juga disebut 4 kali. Kalau nama Muhammad menurut Mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah, Syekh Ali Jum'ah di dalam kitabnya Al-Kalimut Thayyib Fatawa Mu'asyirah, fatwa-fatwa kontemporer, ada satu apa ya yang disebut dengan hitungan, orang menghitung di dunia itu, orang-orang yang hitungannya tertinggi skor ya, itu Muhammad pernah di dunia mencapai 60 juta orang bernama Muhammad. Ada yang hitung itu. Nama Muhammad di dunia mencapai 60 juta orang. Di Mekah tidak ada nama Jokowi. Tidak ada nama Jokowi di Mekah. Prabowo tidak ada di Cina nama Prabowo. Tapi kalau Muhammad seluruh dunia ada. Menurut Mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah mencapai 60 juta dalam kitabnya. Hati Nabi ghalidul qalbi, itu tidak boleh mengena pada hati Nabi. Kalau ulama betul-betul penerus para nabi, dia harus punya sifat menghindari ghalidul qalbi, keras hati. Sulit tuh untuk memperbaiki jiwa, itu sulit. Sulit sekali. Maaf, bukan saya membedakan tentang kaya dan miskin. Bukan berarti kaya itu dilarang. Kita tahu Abdurrahman bin Auf kaya, Utsman bin Affan kaya. Ulama banyak yang kaya. Madhab itu ada yang kaya raya. Namanya Les bin Sa'di. Les bin Sa'di itu seorang madhab. Sekelas 4 madhab. Imam Misr Lais bin Sa'di itu yang mengirim uang per bulan pada Imam Maliki. Jadi Imam Maliki itu tiap bulan dikirimi uang oleh sesama tokoh madhab. Jarang loh kiai ngirim uang pada kiai, itu jarang. Imam Lais bin Sa'di ngirim uang pada Imam Maliki. Anda bisa baca dalam kitab Husnul Muhadarah fi Akhbari Misra wal Qahirah, karya Jalaluddin As-Suyuti. Ada yang Husnul Muhadarah fi Akhbari Misra wal Qahirah. Kaya boleh, tetapi Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin mengatakan ulama salaf tidak suka belajar ma'rifat dari mursyid yang kaya. Masya Allah. Ulama salaf tidak suka belajar ma'rifat dari guru-guru yang kaya. Jadi ulama salaf itu milih. Ada guru kaya, ada guru tidak kaya. Yang dia ngajinya yang tidak kaya. Itu ulama salaf. Ternyata itu cocok dengan teori psikologi. Cocok. Teori psikologi mengatakan orang itu terpengaruh, berubah sikap mental karena indrawi. Apa yang dilihat? Nabi, huruf ain. Ain itu mata. Ain itu apa? Mata. Al-Quran menyebut organ mata Nabi itu hanya 3 ayat. Mata Nabi, saya mengumpulkan risalah tentang organ-organ Nabi. Ada, saya punya risalah Ar-Risalah fi A'dha'in Nabi. Risalah tentang organ-organ lama. Ar-Risalah fi A'dha'in Nabi, tentang organ-organ Nabi. Cuma saya bukan ahlinya, yang ahlinya istri saya, karena istri saya seorang dokter. Jadi yang paham tentang organ, apa itu tasyikhu jussatil insan, ilmu anatominya lain sekali tentang anatomi tubuh Nabi dengan anatomi tubuh manusia biasa.